Pak Ucup katanya baru sakit ini kayaknya dia kemarin. Ya iya, dengan izin Allah saya sembuh. Ah, ah. Itu makanya jangan suka menghina orang Kristen. Di mana saya menghina? Saya itu menyampaikan yang tertulis toh. Itu tidak menyampaikan. Pak Ustadz itu Ah, menyampaikan Quran saja, jangan Alkitab. loh, saya bicara Quran dihujat juga bu sayanya. Macam mana? Oh, nggak boleh lah. Semua pada koridornya masing-masing, semua pada ranahnya masing-masing, Pak Ustadz. Kemarin saya ceramah tentang Quran saya dimaki-maki, saya dibawa oleh Kristen. Kenapa Ah, itu coba? salah itu berarti. Berarti orang Kristennya salah itu. Ah, makanya salahin Kristennya, jangan salahin saya. Ah, macam mana? Kalau Pak Ustadz membahas agama Pak Ustadz itu tidak ada yang salah. Yang Ah, menghujat itu yang salah begitu. iya. Ah, ah. Bu, bu, Ya, ada apa pertanyaan apa saya nih. apa? Kemarin tanggal 25 ngerayain nggak? Ngerayain Natal. Ngerayain apa? Hari kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini. Oh, ada tanggalnya. Tidak Tertulis di ada, kalender. tanggalnya itu adalah tanggal 25 itu persepakatan bersama kita Oh, adakan tanggal 25. kesepakatan. Nah, tetapi kapan tanggalnya itu tidak ada ditulis di Alkitab ya, tidak ada. Itu semua hanya persepakatan oleh bapak-bapak gereja. Tetapi memang itu Kesepakatan. setiap kapan pun bisa dirayakan kalau kita mau merayakan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini. Ya, Saya tidak ada saya hal pikir yang betul betul Bu Yesus lahir tanggal 25. tidak Rupanya ada kesepakatan diceritakan di pula. Alkitab. Tidak ada Jadi diceritakan Bu, di nanti Alkitab, Pak Ustadz. nanti bikin aja konsili lagi gitu Bu, kesepakatan. Mana Tidak apa, tidak apa-apa, konsep tidak apa-apa. ketuhanan yang Kita benar kan kan gitu. tidak apa-apa. Kita tidak berfokus kepada tanggal. Kami tidak berfokus pada tanggalnya, tapi kami berfokus kehadiran Tuhan Yesus di dunia ini. Nah, yang sang terang itu, Yesus itu sudah terang. Makanya kami bersuka cita karena terang Tuhan telah datang ke dunia ini. Begitu. Supaya kita yang gelap ini menerima terang. Itu yang kami rayakan. Aduh, nggak ngerti. Gitu. Tanggal 25 tuh setahu saya lahirnya Dewa Matahari. Nah, tanggal 25 itu banyak orang merayakan banyak hal. Mereka banyak yang ulang tahun, mereka juga banyak. Tanggal 25 itu kan tidak cuma kita yang hidup di dunia ini. Banyak agama, banyak suku, banyak Hari bangsa, banyak keadaan. Harimu Arab sedunia juga tanggal 25. Itu terserah kalian, hak masing-masing. Ya, Oh, gitu. tidak ada yang melarang. Oh, 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 oh. Bagi orang yang tidak toleransi, monggo tidak apa-apa. Kami juga nggak apa-apa. Tidak ada Kenapa yang nggak melarang. toleransi? Toleransi lah itu, Bu. Ya, oke. Begini dia, mari kita saling menghormati, menghargai satu sama dengan yang lainnya supaya kita hidup berdampingan dengan damai, sukacita. Ya Begitu kagak Pak juga Ustadz. kali. Kagak juga Hah? kali minta diucapin hari raya besarnya. Kami tidak pernah meminta diucapkan selamat hari raya Pak Ustadz. Tidak pernah. Saudara mau mengucapkan terima kasih, tidak pun kami berterima kasih. Ada yang kami permasalahkan. Tidak ada kami meminta-minta untuk mengucapkan selamat Natal, tidak ada. Itu Nggak ada, yakin. yang penting terang kami, terang Tuhan itu hadir di setiap hati kami. Itu yang penting. Dan terang itu datang ke dunia ini supaya menerangi dunia yang gelap ini. Firman Tuhan berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Itu firman Tuhan. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan di kegelapan lagi, melainkan memiliki terang hidup. Itu. Nah, terang itu sudah hadir di dunia ini, menerangi setiap yang gelap. Itu Pak Ustadz. Yang diterangin. Hutan masih gelap itu. Oh, hati kita lah, hati kita, hati kita. Oh, hati kita hati, yang itu jelas dong bersukacita. ngomong. Nah, hutan pun masih gelap malam nih. Ya, Oh, itu hati. memang harus gelap. Kalau nanti hutan itu terang, nanti Tapi kata Edis terbakar. Bu, kata Edis ke orang kayak Anda orang gila. Buang Tritunggal tuh ke sampah. Setiap perkataan, setiap orang memiliki penilaian masing-masing. Saya tidak mencas siapapun. Setiap orang memiliki daya pikir dan daya tangkap masing-masing. Ya, tidak pernah ada yang salah. Monggo, tidak Bahkan nggak apa-apa. ada. Tritunggal buang ke tong sampah aja, Tritunggal tuh. Begini Pak Ustadz, mau Tritunggal, mau Oneness, mau apapun itu, yang penting dia percaya Yesus Tuhan. Saya tidak permasalahkan. Ya, karena setiap manusia itu memiliki
iman, setiap orang itu memiliki pemikiran masing-masing, Pak Ustadz. Gak bisa kita paksakan pemikiran kita ke orang lain, dan orang lain pemikiran orang lain kita ambil ke kita, gak bisa. Ya, kita harus saling menghargai, itu yang Tuhan minta. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling mengampuni, itu yang Tuhan kehendaki. Bukan masalah berapa Tuhanmu, berapa Tuhan tidak. Bo, masa setebal ini kitab Anda cuma kasih aja ya ajaran. Harus. Itulah dia. Mana ayat-ayat yang ayat-ayat marilah kita memuaskan birahi, dibacain nggak? Oh, itu kan konteksnya apa dulu? Saya tahu itu. Itu kan konteksnya orang yang berbuat dosa. Orang yang tersandung dengan orang hal-hal yang dosa, yang perempuan jalang itu. Siapa tergoda dengan perempuan jalang itu kan masuk ke dalam kubur. Dalam kalau ibu bisa jahat. Menjelaskan, kalau bisa ibu menjelaskan, tolong dong jelaskan sama saya Kejadian 19 nomor 32 coba. Saya buka dulu ya. Iya, buka dulu. Kejadian 19 nomor 32. Bacain ya, Bu ya. Oke. Tiga dua, oke, 32. Ini kan tentang jerat, tentang ya dosa. dibaca lah. Tunggulah, kita bacakan awalnya. Ini kan tentang, marilah itu. Jadi dosa itu memanggil-manggil saudara, memanggil-manggil Pak Ustadz itu. Marilah kita dibaca aja dulu biar saya ngerti gitu apa konteksnya. Iya lah, nggak usah. Jangan menjadi menghujat ayat ini. Ini kan tentang Sodom dan Gomora atau apa? Gimana saya menghujat apa tadi? 19 ayat 32, saya minta ya? bacakan kok dibilang menghujat pula saya. Ayat 32. Macam mana pula itu? Dia langsung ke ayat pertama. Nah, ini kan tentang Lot dan kedua anaknya perempuan. Ya, benar nggak sih? Iya kan, itu perikopnya dari ayat 30, perikopnya. Nah, ini tentang anak-anaknya Lot, kan ibunya meninggal. Mereka tuh takut tidak punya keturunan. Nah, begini, dia ini takut tidak memiliki keturunan. Ini satu hal contoh yang salah. Jadi Alkitab itu adalah buku yang jujur. Jadi mau kayak gimana kita diskusikan, Bu? Ada yang saya begini, tanyakan. jadi Alkitab itu, Pak Ustadz, semua yang tidak perlu kita ikuti. Ibu nggak mau baca. Ya, oke. Jadi saya baca dari awal biar dari 30 harus dibaca dari awal. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menatap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu goa berserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Pada malam itu mereka. Ini adalah contoh yang salah karena mereka tidak takut tidak ada keturunan. Lanjut lagi, tiga-tiganya. Nah, pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya. Ayah kan tidak tahu. Ayahnya tidak tahu mengetahui anaknya itu tidur dengan ketika bangun keesokan harinya, katakanlah keesokan harinya berangkatlah kakaknya. Nah, adik kakak ini meniduri ayahnya karena mereka takut tidak punya keturunan. Dan ini adalah contoh yang salah. Contoh yang salah di Kristen. Ya, ayahnya gitu. Contoh yang salah. Di Alkitab itu banyak contoh yang salah, seperti Daud berbuat dosa dengan istri orang, itu juga yang salah. Dan ada contoh yang salah dicantumkan di kitab Anda, itu contoh yang salah kata Anda. Itu dicantumkan dalam kitab Anda. Kalau dua perempuan tadi hamil, nah, begini Pak Ustadz. Ayahnya nyebut apa ke anak tuh? Cucu atau anak? Atau anaknya nyebut itu apa? Itu tidak bermasalah. Itu adalah dosa besar. Itu adalah salah. Itu saya. Begini, Alkitab itu adalah jujur. Alkitab itu terbuka. Alkitab itu kehidupan. Bagaimana yang jelek itu, bagaimana akibatnya. Bagaimana yang baik, bagaimana akibatnya. Kita tinggal memilih mana kita yang baik gitu. Bu, saya bingungnya kayak gini. Yang ayah nanti nyebut
Nah, Anak itu yang nggak usah lahir kita itu kesamakannya pemikiran Ustadz itu jangan sampai kotor. anak-anaknya atau cucunya gitu. Begitu. Makanya Pak Ustadz itu jangan kotor pemikirannya. Lah, kan wajar saya kritik di situ. Nah, di Kalau sini kan kita mengerti konteksnya. Di sini kita mengerti konteksnya. Di negeri itu tidak ada laki-laki selain ayahnya, sehingga anak-anaknya itu takut tidak punya keturunan. Itu kan konteksnya. lalu kalau dia punya keturunan, yang ayahnya tadi nyebut anaknya tuh apa? Itu Anaknya atau urusan mereka, cucunya? bukan kita yang mengurus. Nah, Mungkin kayak gini aja Bu, kasih judul anakku adalah cucuku. Ah, loh, gitu kali ya. begini, itu Anak adalah contoh yang adalah salah. cucuku, Kemudian kita gitu. tidak ada yang boleh mengikuti itu, begitu. Tidak ada Nah. perintah untuk mengikutinya. Tidak boleh mengikuti apa yang dilakukan yang hal yang salah. Ah. Begitu Pak Ustadz. Ya makanya bikin bingung. Nanti kalau anaknya Jangan lahir bingung. apa Kalau kita gitu. dituntun Roh Kudus, tidak akan pernah bingung. Kalau kita dengan Tuhan, sungguh-sungguh Masa tidak yang akan ada kayak bingung. gini, yang kayak gini masuk ke kitab Bu. Tidak apa-apa. Kitab itu adalah buku kehidupan. Ya, semua akan diceritakan di dalamnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dibohong-bohongi. Semua diceritakan oleh Alkitab. Ya. Tinggal kita mengambil yang mana yang benar, mana yang mendatangkan kebaikan, mana yang mendatangkan keburukan. Maka kita harus pintar diberi akal untuk memilih yang baik. Kacau Gitu. dah kalau kayak gini Bu. Tidak ada yang kacau. Bagi yang tidak mengerti aja itu kacau. Terima kasih. Terima kasih Ibu menjelaskan. Udah saya nggak bantah Siap. juga Bu. Ya, nggak bantah. Imani saja saya. Tidak ada yang bantah. Kita mengerti ketika kita diterangi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak akan bisa Pak Ustadz. Begitu. Oke, itu jawaban Ibu. Makasih ya Bu ya atas jawabannya. Siap. Saya mau nanya itu aja. Thank you ya. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Malam. Malam. Itu gimana teman-teman? Ya, kalau anaknya lahir bapaknya nyebut apa? Anak atau cucu gitu. Bingung saya. Terus kalaunya cucunya ya yang lahir itu nyebut ayahnya itu kakek atau ayah gitu, bingung. Itu kayak gini ya, anakku adalah cucuku. Tuh mungkin kayak gitu dikasih judul. Ayahku adalah kakekku. Kan kayak kacau juga ya. Aduh, heran saya. Gara-gara temen-temen aja nih ya. Teman-teman, boleh satu lagi ya. Di tempat saya udah setengah 12 malam. Satu orang lagi ya kita akan terima. Oke? Kamera aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Bang. Kristen Pak Ustadz. Kristen open cam dulu Bang. Gimana Pak Ustadz? Bang, Anda tidak bisa buka kamera. Itu saya turunkan dulu. Anda pinjam milik kerabat atau saudaranya ya. Lalu minta naik kembali yang bisa open cam gitu ya. Karena syaratnya yang utama itu adalah open cam. Oke?